Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang memuliakan, alhamdulillah kita selalu panjatkan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat yang sifatnya duniawi, yaitu harta benda, sifatnya pasti, hidup, kesehatan, bahkan nikmat yang sifatnya ukhrawi, yaitu iman dan Islam. Jadi orang hidup itu pasti diberi nikmat, orang kafir pun diberi nikmat, yang nikmat hidup, nikmat harta. Kalau dia sehat, nikmat sehat, nikmat melihat, mendengar, orang kafir pun dapat. Tapi nikmat yang sifatnya ukhrawi, yang menjadikan nikmat abadi, yang menjadikan nikmat kenikmatannya berlipat ganda, nikmat makan, nikmat punya istri, nikmat memandang akan menjadi abadi dan menjadi luar biasa, yaitu nikmat surga hanya didapatkan oleh orang yang beriman. Oleh karenanya puasa kita, sholat kita hendaknya dilandasi dengan iman. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada 3 yang kalimatnya sama persis, cuma amalnya beda. Yang pertama kata Nabi tadi, man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadhana imanan. Jadi hanya orang beriman yang shomanya mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillah, 3 bagian dari yang Allah tadi mempunyai iman di hati kita. Mudah-mudahan iman itu terus sampai dengan Allah cabut nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama. Soma puasa, qoma berdiri untuk sholat seperti tadi. Fadilahnya, ganjarannya, insya Allah. Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin, yuk mumpung malam pertama kita tingkatkan iman. Semua yang kita lakukan kita perbaiki lagi, kita riset kembali. Hanya karena iman kepada Allah kita lakukan semua amal ibadah kita. Karena setan itu sudah menggoda kita hadirin. Riset lagi. Bagaimana Ustaz amal kita yang dulu pernah lihat, pernah salah niat, pernah karena sum'ah ingin dilihat. Bisa dari segala bisa. Karena kata Nabi, at-taib kama la yaqambalah. Orang yang bertobat itu seperti tidak punya dosa. Jadi kalau dulu salahnya niatnya dicampur dengan riya, dicampur dengan sum'ah, ingin disebut pamer, tidak manusiawi Pak. Semua orang seperti itu. Perasaan timbul gitu. Karena setan menggoda ibadah kita di 3 tempat.
Yang pertama sebelum kita lakukan. Sebelum melakukan sudah ditiup perasaan ingin pamer, dia tidak ikhlas. Berangkat umroh, berangkat haji, pamer dulu, iklan dulu, undang dulu, mewah dulu. Sebelum melakukan sudah dibisik oleh setan agar dia, agar ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, ketika melakukan awalnya ria, awal tidak ada ria, ikhlas, kita tenang, dibisikkan oleh setan, dipikir oleh setan agar kita pamer, tidak ikhlas, agar ini disebut oleh orang. Sebelum sholat ikhlas, ketika lagi sholat Allah mulai timbul setan. Ketika beribadah umroh, selfie di depan Ka'bah, di depan mustajab, lagi umroh, lagi berdoa di robo, lagi cium hajar aswad di medsos buat status. Ada perasaan ingin dilihat, bahaya. Awalnya niatnya bagus, ketika amal kita sudah berhubungan Allah diceritakan. Anak dan iman kepada Allah. Wah sabar, kita hanya harap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini orang melihatkan punya mobil kan kita punya motor ya. Pernah nyuci mobil ya? Pernah nyuci motor? Cukup enggak? Puas enggak? Nyuci mobil kita, motor kita dengan air keran saja, hanya dengan air, tanpa ada deterjen atau tanpa sampo. Kurang puas katanya dan kurang bersih. Ibu-ibu pernah cuci ya? Coba kalau cuci di mesin cuci cukup dengan air putih saja, air keran, tanpa dengan rinso, tanpa dengan deterjen yang lain. Bersih kan? Kurang Pak. Betul kurang ibu ya? Bapak juga begitu yang pernah nyuci sepeda, nyuci motor, cukup dengan air, kurang serta, kurang bersih. Maka kita campur dengan sampo khusus. Maka ibu campur dengan rinso, deterjen. Ternyata ada orang yang kurang puas kalau cuci motornya, cuci mobilnya cuma dengan sampo. Ibu juga kurang puas kalau dengan cuma rinso, deterjen. Kadang ditambah aditif. Baiklah, kita senang wash itu pakai semprotan agar nafas agar kinclong, agar bersih. Ternyata hadirin, Allah siapkan fasilitas itu kepada kita agar dosa-dosa kita bersih. Enggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Yuk kita lihat. Dosa kita dicuci oleh Allah harian itu 5 kali. Seperti waktu kata Nabi kepada sahabatnya, bagaimana kamu lihat orang yang kalau orang itu punya rumah, di depan rumahnya ada sungai, dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Kamu lihat nggak badannya masih ada kotoran? Kompak sahabat jawab, nggak mungkin ya Rasul. Ada orang mandi 5 kali sehari di sungai, nggak mungkin badannya kotor. Kita mandi Pak, sehari 2 kali, mana kita pagi, sore, insya Allah dari kita bersih. Karena ada yang 3 kali, agar siang-siang dia mandi. Orang mandi 5 kali sehari, nggak mungkin kotor badannya. Apa kata lagi? Itulah sholat 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa kalian di antara sholat ke sholat. Sholat kita sekarang isya tadi menghapus dosa kita aktivitas maghrib. Maghrib kita menghapus dosa kita aktivitas satu. Setiap dosa dihapus dengan sholat 5 waktu. Bersihkan insya Allah. Lalu kata Nabi, ada sifat dosa dihapus ke kanan. As-sholatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah. Dari Jumat ke Jumat itu dosa kita dihapus Pak. Jum'ah itu kan sayur ayam.
penghulunya Nabi, penghulunya hari untuk umat Islam. Luar biasa. Orang yang melakukan sholat Jumat hari ini dihapus sepekan ke belakang. Dia sholat Jumat 7 hari ke depan, dihapus dosa aktivitas selama 7 hari. Bahkan dalam bahasa lain, 7 hari tambah 3 hari 10 hari. Dihapus dosa. Dan kita tahu Pak, bagaimana pada Jumat, orang yang datang pertama kali Jumat seakan-akan dia bersedekah berinfak seekor unta. Menghapus dosa aktivitas 7 hari dari Jumat ke Jumat. Bersihnya setiap hari 5 kali cuci dosa kita bersih. Ternyata 7 hari dicuci lagi 7 Jumat bersih. Tahunan kata Nabi, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna. Sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa-dosa di antaranya. Hari yang dihapus 5 kali, pekan dihapus 7 kali, setahun sekali dihapus dosa kita selama Ramadan. Ketemu Ramadan ini kita amalkan ibadah-ibadah kita, menghapus dosa kita dari Ramadan yang lalu. Jadi kita nggak cukup dihapus harian, dihapus pekanan, tapi dosa kita dihapus selama setahun, sepekan, harian 5 kali. Seperti kita mandi lagi, seperti kita cuci baju, cuci motor, cuci mobil, nggak cukup dengan air saja, tidak bekerja. Bahkan kalau kita pernah kalau mobil ya, cukup nggak sekali lap, enggak hadirin, sekali lap lagi, tidak bahkan berkali-kali lap, kita agar kotor benar-benar bersih dari mobil kita. Terakhir hari ini, ternyata amalan kita juga sama. Ada yang diangkat tahunan menghadap Allah, ada yang pekanan, ada yang harian. Tahunan diangkat amal kita yaitu nisfu Sya'ban. Kemarin tuh nisfu Sya'ban itu adalah perang Ramadan. Mudah-mudahan di sini kumpulnya bukan hanya Ramadan dan nisfu Sya'ban, tapi setiap sholat 5 waktu. Insya Allah apa ya? Pahala dapat, tapi nggak berubah sifat. Pahala dapat, tapi nggak berubah karakter. Baca Quran dapat, sholat terawih dapat pahalanya, tapi merubah sifat, merubah karakter untuk menjadi lebih baik enggak. Kecuali kalau benar istiqomah. Pak, tahu madu ya? Tahu obat ya? Tahu makanan herbal, minuman herbal, buah-buahan. Kalau madu, Bapak minum hari ini setengah liter lah, minum 2-3 hari, nggak minum lagi 2-3 bulan, sehat nggak berpengaruh. Minum herbal cuma sepekan. Kalau misalkan minum cuma dua seperah selesai, nggak minum lagi, nggak pengaruh. Kapan herbal itu bisa pengaruh? Kapan obat itu bisa pengaruh? Dan tidak diminum setiap hari terus. Betul? Minum obat kalau enggak, habatus sauda cuma sepekan. Minum madu cuma selesai, semua enggak. Kapan habatus sauda? Kapan madu menjadi penyembuh? Minum setiap hari walaupun cuma 2 sendok. Terus minum. Akan bermanfaat bagi kita. Dengan membuat visi kita bersih hati, obat itu bisa berpengaruh kepada tubuh kita. Ternyata kita minum secara konsisten istiqomah. Itu yang bisa merubah visi kita menjadi lebih sehat. Bagaimana sifat kita, kelakuan kita umat Islam bisa lebih sempurna ketika melakukan ibadah, ketika menunaikan masjid istiqomah terus walaupun sedikit tapi terus. Daripada banyak besoknya enggak. Pernah dapat resep dari dokter Pak? Sakit kita dapat resep dari dokter pernah? Dapat 10 kapsul. Obat itu sifatnya menyembuhkan, betul ya? Dapat resep dari dokter untuk menembus obat. Ada 10 butir. Obat itu Pak untuk menyembuhkan.
Saking nggak sabarnya, ingin sembuh dia, ini kan obat. Dia coba minum sekalian, 10 minum. Apa yang terjadi? Mati overdosis. Betul kan? Kapan bisa menyembuhkan? Kata dokter, minum sehari 1 aja, karena dosisnya tinggi, 500 ml. Apa mau? Ada yang sakit asam urat? Ada yang 100, 300, yang tinggi ada 500 Pak. 500 cc, 500 ml ya. Minum sekali aja sehari. Minum satu, susah sembuh. Tapi ada orang nggak sabar, usah minum sekalian 1 aja sembuh, apalagi 10, betul nggak? Logikanya harus sobat, 1 aja sembuh, apalagi 10. Ketika diminum 10 langsung jadi obat apa jadi racun? Maaf ya, Pak, kaget itu sebentar atau lama? Orang kaget sebentar atau lama? Kenapa kaget? Nggak biasa. Obat begitu kaget visi kita 1, standar 1, 10 kaget visi kita. Minuman dosis juga nggak sama dengan tubuh, kaget tubuh. Nggak seimbang dalam tempat jantung, bisa mati. Padahal obat digunakan ketika diminum tidak teratur. Pak, Al-Quran obat syifaa'un nas, linnas bisulur syifa'. Minum Al-Quran, baca Al-Quran dikit-dikit. Walaupun cuma 2-3 lembar, dikit-dikit. Percaya ya, Al-Quran obat. Kalau Al-Quran diminum 1 hari saja, dia obat tidak? Dikit-dikit. 2 lembar. Tiap hari jadi obat. Ini dibacanya, dilihatnya setahun sekali, nggak jadi obat. Pahala nggak? Tapi berapa banyak orang yang stres gara-gara mikirin mikirin betul. Sekali makan jadi obat. Dapat pahala iya, tapi nggak jadi obat. Ada buktinya? Apa? Banyak yang hadirkan, Pak. Orang yang tidak pernah biasa sholat malam, tiba-tiba sholat malam beberapa kaget. Makanya dia 3, 4, 5, 6 hari gila. Kenapa? Kaget. Pelan-pelan gila. Itu yang dibuat. Mudah-mudahan kita minum obat, sabar, satu, insya Allah akan jadi obat sehingga merubah karakter kita dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Ini saja pesan saya satu tadi. Terus hidupkan Ramadan. Terus anggap Ramadan malam ini adalah semua malam Ramadan adalah Lailatul Qadar, sehingga kita tidak bisa melepaskan satu Ramadan pun tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.